Nurhaliza Ulfika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku masyarakat, dan perlakuan masyarakat sehingga masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Ada beberapa proses pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik masyarakat setempat. Yang kedua, mengumpulkan pengetahuan tentang pola kehidupan masyarakat setempat. Yang ketiga, identifikasi tokoh masyarakat setempat. Yang keempat, stimulus komunitas terhadap masalah yang ada. Yang kelima, mendorong dan merangsang inisiatif. Yang keenam, menetapkan skala prioritas. Yang ketujuh, membangun rasa percaya diri masyarakat setempat. Yang kedelapan, menetapkan program. Yang kesembilan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji. Yang kesepuluh, tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat. Nah, di sini terdapat 4 strategi pemberdayaan, yaitu yang pertama, mudah diterima, yang kedua, dapat dikelola, yang ketiga, memberikan pendapatan, dan yang keempat, pengelolaan dan hasilnya dapat dikembangkan lebih luas lagi. Ada beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan. Nah, di sini dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Yang kedua yaitu prinsip partisipasi. Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipasif. Artinya, masyarakat ikut serta merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Yang ketiga yaitu prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materi dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat kewaspadaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Nah, program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan. Namun, secara perlahan, peran mereka akan makin berkurang, sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu perbaikan kelembagaan. Nah, dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Yang kedua yaitu perbaikan usaha. Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perbaikan pendapatan. Nah, perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan termasuk masyarakat. Yang keempat yaitu perbaikan lingkungan. Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Yang kelima yaitu perbaikan kehidupan. Nah, pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dan yang terakhir yaitu perbaikan masyarakat.
Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nah, mayoritas yang tinggal di daerah pesisir ini yaitu sebagai nelayan. Nah, nelayan akan pergi melaut jika kondisi cuaca mendukung. Jika kondisi cuaca buruk, maka mereka akan menganggur di rumah. Hal inilah yang menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat pesisir rendah. Untuk itu, perlu dilakukan pemberdayaan yang dapat menguntungkan masyarakat. Biasanya, hasil tangkapan ikan yang banyak dalam sekali melaut membuat ikan mudah busuk dan dibuang begitu saja jika tidak dapat menyimpan dan mengolahnya. Ditambah dengan harga jual ikan mentah kepada para pengepul yang sangat murah, tidak sebanding dengan kerja keras para nelayan di laut. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi untuk dapat menambah nilai jual ikan hasil tangkapan para nelayan, yaitu dengan cara mengajak istri-istri para nelayan untuk mengolah ikan tersebut seperti membuat ikan asin. Nah, membuat ikan asin ini bukan berarti cuman kita membuat ikan asin saja, tetapi bagaimana sih biar daya tarik peminat itu banyak, yaitu dengan cara membuat kemasannya yang bagus. Nah, dengan kemasannya yang bagus, maka daya tarik pembeli itu lebih tinggi. Di sini, para istri-istri nelayan tersebut masih menggunakan kantong plastik transparan untuk kemasan ikan asin, sehingga kemasan pada ikan asin ini dinilai kurang menarik, sehingga pendapatan yang didapat itu masih sedikit karena harganya sangat murah. Maka dari itu, mari kita mengajak para istri-istri nelayan ini untuk membuat kemasan ikan asin. Nah, di sini para istri-istri nelayan sudah tahu bagaimana cara mengolah ikan tersebut agar awet seperti membuat ikan asin. Akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana sih cara membuat kemasan itu yang bagus agar nilai jualnya yang tinggi. Nah, di sini kita perlu memberi sosialisasi. Nah, salah satu contoh kemasan ikan asin yang menarik yaitu kita buat dari anyaman daun pandan agar lebih menarik dan sangat ramah lingkungan. Kemudian kita juga perlu memperkenalkan media sosial kepada masyarakat pesisir pantai untuk promosi yang tepat untuk penjualan produk ikan asin. Maka dari itu kita perlu memberi wawasan kepada para istri-istri nelayan itu untuk membuat kemasan ikan asin yang lebih menarik serta membuat label ikan asin itu yang bagus sehingga harga jualnya itu lebih tinggi.